Ibu nami ibu teh lengkapnya? Ani Suryati. Nu Ai Suryati. Ulang kelas berapa Ibu? Kelas 7. Kelas 7. Ibu izin bertanya ya Ibu, bagaimana Bapak atau Ibu melihat masalah self-esteem mempengaruhi kinerja siswa dalam matematika? Kira jelas. Bagaimana Bapak atau Ibu melihat masalah self-esteem mempengaruhi kinerja siswa dalam matematika? Dalam matematika siswanya kurang, sekolahnya ini kan sekolah itu di testing gitunya ya, agak di testing jadi samambrak saayana seadanya, jadi macam-macam, ada yang pinter-pinter nu kurang-kurang gitu, pinter-pinter kirang-kirang siswa, jadi kebanyakan mah kurang gitu lah, karena matematika kurang minat. Kami self-esteem teh kayak menghargai diri sendiri gitu Pak Ibu. Kayak kan ke dalam matematika menghargai diri sendiri gitu. Kumaha Ibu? Menghargai diri sendiri siswana. Nya kemampuan atau insecurity-na tentang kematematikaan gitu kumaha Ibu? Ya kurang gitu. Kurang. Matematika minatnya kurang, ke diri sendirinya juga sama. Gitu kurang minat. Terus Ibu pami kan rendahnya self esteem misalnya teh itu kayak harga diri abi tiasa henteu, terus abi kumaha nya tiasa teu ngerjakeun ieu kumaha Ibu mun dia nya aya anu itu aya anu cuek gitu, karena berapa persen Ibu biasana nu self esteem biasana paling yang minatnya lah 30%-an ada, berarti seueur minat ya kebanyakan mah yang enggak minat gitu. Dari pengalaman Ibu, apakah siswa dengan harga diri rendah sering menghadapi tantangan tertentu yang memori pemahaman atau hasil mereka dalam pelajaran matematika? Misalnya, apakah mereka sering enggan berpartisipasi atau merasa takut untuk mencoba soal baru? Enggan, takut. Enggan dan takut, dua-duanya. Apa saja tanda-tanda yang biasa Bapak atau Ibu perhatikan pada siswa yang memiliki self-esteem rendah saat belajar matematika? Rendah. Iya. Yang rendah gejalanya itu gimana Ibu? Jadi nggak memperhatikan kalau sedang menerangkan, nggak fokus gitu. Saya tertarik untuk mengetahui apakah ada gejala umum seperti kecemasan, kurangnya inisiatif dalam bertanya, atau sikap pasif yang menurut Bapak Ibu sering muncul pada siswa yang merasa kurang percaya diri. Kurang inisiatif. Ini kurang inisiatif. Cemas tuh Bu? Ya, cemas kayak gitu. Apakah ada pola tertentu yang Bapak Ibu lihat pada siswa dengan self-esteem rendah dalam cara mereka menghadapi soal-soal matematika? Apakah ada pola tertentu yang Bapak Ibu lihat pada siswa dengan self-esteem rendah dalam cara mereka menghadapi soal-soal matematika? Pola. Misalnya, apakah mereka cenderung menyerah lebih cepat atau menghindari soal-soal yang menantang? Bagaimana Bapak Ibu biasanya menangani hal tersebut di kelas? Menyerah, menghindari, diberikan motivasi caranya. Menyerah, menghindari. Nah, motivasinya berhasil tuh Bu? Motivasinya nyakit we. Apa saja? Berhasil dah umahnya. Biasanya. Iya, lu pinter-pinter gitu loh. Tapi nya kan nilai itu 00, 100 gitu sih, jadi tuh. Itu menengah ke atas gitu tah. Jadi nu jelek-jelek, nu bagus-bagus gitu dah ayo rupi. Nah, apa saja tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam membantu siswa dengan self-esteem rendah agar tetap termotivasi dan berani menghadapi soal matematika yang sulit? Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang hambatan apa saja yang biasanya muncul saat Bapak atau Ibu mencoba membangun kepercayaan diri siswa dalam matematika, serta bagaimana Bapak Ibu berusaha mengatasinya. Kan di dia mah hanya jadi kalian itu lancar. Itu lancar itu karena matematik menghitung lagi apa ngitung kumaha teu parurun gitu. Kami pelajaran matematikanya jadi kasih motivasi supaya pokoknya yang penting mah apal perkalian matematik mah intinya mah kitu wes gitu. Intinya mah kada hafal perkalian pasti bisanya matematik mah apal perkalian mah ya. Itu apal perkalian mah teu kumaha matematik mah nya situ.
Apakah Bapak Ibu pernah melihat self esteem siswa berdampak langsung pada interaksi mereka dengan teman-teman di kelas, misalnya dalam diskusi kelompok atau kegiatan belajar bersama? Nah, di sini saya tertarik mengetahui apakah siswa dengan harga diri rendah cenderung menarik diri dari kolaborasi atau mengalami kesulitan dalam kerjasama dengan siswa lain dalam konteks matematika? Melalui kesulitan. Pas kelompok kumaha Ibu? Pas kelompok. Kelompok kami diem begitu pasif. Pas kerja Pasif. kelompok iya. Berinteraksi tuh Ibu? Tuh. Kurang lah. Ada yang penting dengan kurang. Kayak misalnya ngasih solusi kalau siswa kanu lain gitu misalnya. Tuh, Ibu. Yang padena depan Atau nu rendahna siswa rendah nanya enggak diem gitu kayak takut salah. Dan enggak ada pemahaman itu dari ada yang itu enggak bisa enggak ada masukan mereka menetap enggak ada ke orang lain teh namanya. Nah, ini Ibu lanjut ke kemampuan pemecahan masalah. Nih, dari pengamatan Bapak atau Ibu, apa saja masalah utama yang sering dihadapi siswa saat mereka berusaha memecahkan masalah matematika yang lebih kompleks? Nah, di sini saya ingin menggali lebih dalam apakah siswa sering mengalami kebingungan dalam memahami masalah, kesulitan menerapkan konsep yang sudah dipelajari, atau mengalami hambatan dalam menemukan solusi yang tepat. Bingung, mengalami hambatan. Inti namanya kayak matematika teh sigan susah gitu nya, padahal mah henteu nya. Jadi udah dalam pikiran teh udah matematika mah susah gitu dalam pikiran teh. Jadi malas saya belajar matematika. Ini apakah Bapak atau Ibu melihat adanya kesulitan khusus dalam cara siswa memahami atau menganalisis soal-soal matematika yang membutuhkan pemikiran kritis? Misalnya, apakah siswa cenderung terlalu fokus pada langkah-langkah mekanis tanpa benar-benar memahami inti dari soal? Atau apakah mereka sering salah menafsirkan masalah yang diberikan? Salah menafsirkan. Sering salah menafsirkan? Soal ceritanya Bu, apalagi bingung mudah. Ibu kan pernah pemecahan masalah di sini Bu. Padahal kamaran jawabannya teh. Padahal mah teh kali ngalikeun, kali ngajumlahkeun tapi dah bingung ngartikeun kalimatna gitu. Soal ceritanya. Bagaimana Bapak atau Ibu menangani siswa yang sering mengalami kebuntuan saat mencoba memecahkan soal matematika? Nah, di sini saya ingin memahami pendekatan apa yang biasanya Bapak Ibu gunakan ketika siswa merasa stuck. Apakah melalui pemberian petunjuk tambahan, mengajukan pertanyaan yang mendorong berpikir kritis, atau melalui metode lain? Peliharaan? Peliharaan tanamna kaijinan? Pilihannya. Saya ingin memahami pendekatan apa yang biasa Bapak Ibu gunakan ketika siswa merasa stuck. Apakah melalui pemberian petunjuk tambahan, mengajukan pertanyaan yang mendorong berpikir kritis, atau melalui metode lain? Mengajukan pertanyaan yang mendorong. Coba besok siapa yang bertanya? Apakah menurut Bapak atau Ibu ada masalah umum terkait dengan kurangnya kemampuan siswa dalam menghubungkan berbagai konsep matematika saat memecahkan soal yang lebih kompleks? Nah, di sini saya tertarik mengetahui apakah Bapak atau Ibu mengamati adanya kesulitan umum di kalangan siswa dalam menerapkan berbagai konsep matematika secara bersamaan untuk menyelesaikan soal-soal tertentu. Apakah menurut Bapak atau Ibu ada masalah umum terkait dengan kurangnya kemampuan siswa dalam menghubungkan berbagai konsep matematika saat memecahkan soal yang lebih kompleks? Nah, di sini saya tertarik mengetahui apakah Bapak Ibu mengamati adanya kesulitan umum di kalangan siswa dalam menerapkan berbagai konsep matematika secara bersamaan untuk menyelesaikan soal-soal tertentu. Iya. Nah, sekarang apa saja tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa? Apakah Bapak Ibu merasa bahwa kurangnya waktu, banyaknya materi, atau perbedaan kemampuan antar siswa menjadi tantangan utama dalam membimbing siswa dalam aspek pemecahan masalah? Perbedaan kemampuan siswa. Upami banyaknya materi? Enggak. Itu cukup. Kurangnya waktu? Waktu enggak cukup. Berarti perbedaan kemampuan. Ya, kemampuan. Nah, sekarang lanjut ke kemampuan matematis Ibu masalahnya. Menurut Bapak atau Ibu, apa saja masalah utama yang sering dialami siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide matematis mereka secara jelas dan tepat? Nah, di sini saya ingin mengetahui apakah siswa lebih sering kesulitan mengungkapkan ide secara lisan, tertulis, atau keduanya? Apakah mereka sering mengalami kesulitan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal atau mengorganisasikan jawaban mereka dengan baik? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Apakah mereka sering mengalami kesulitan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal atau mengorganisasikan jawaban mereka dengan baik? Gimana Bu di sini?
Apakah mereka sering mengalami kesulitan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal atau mengorganisasikan jawaban mereka dengan baik? Langkah-langkah. Apakah Bapak Ibu melihat adanya kesenjangan yang signifikan antara pemahaman konsep matematika siswa dengan kemampuan mereka dalam mengungkapkan pemahaman tersebut? Misalnya, apakah ada siswa yang mampu memahami konsep dengan baik tetapi kesulitan menjelaskan atau menyampaikan solusinya kepada orang lain, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan? Ya. Ada gitu Ibu. Kayak misalnya kerjakan matiasa Ibu tapi ngungkapkan ke orang lain Ya, biasa. tak kan lu aya emang. Aya ya. Aya dia mah. Tapi pintar padahal. Pintar. Aya. Cara di kelas teh siti. Bentuk tulisan gitu biasa. Jelaskan ke orang tulisan. Enggak. Iya. Dia mah tapi pas ulangan bagus. Eta teh kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Ulangan teh bagus. Ditanya kan besok tanya jawabnya. Iya. Tara, calik. Siapa yang mau ke depan? Calik ku tara. Pas ulangan. Sore. Bagus 100 nilainya teh. Terang tuh ya mah. Sekarang bagaimana Bapak atau Ibu menangani masalah siswa yang kesulitan menyampaikan ide-ide matematis di depan kelas? Nah, di sini saya tertarik mengetahui strategi apa yang Bapak Ibu gunakan untuk membantu siswa yang mungkin merasa takut, cemas, atau tidak yakin saat harus menjelaskan penyelesaian soal di depan teman-temannya. Ada metodenya tuh, Metode strategi atau apa gitu yang Ibu lakukan biar dia teh kayak gak cemas, gak takut. jangan takut gitu, nggak apa-apa, salah juga gitu. Sudah ada keberanian, diberi motivasi. Sudah ada keberanian meskipun salah tapi diberi nilai, nambah nilai meskipun salah. Jadi udah ada keberanian bagus meskipun salah gitu. Motivasi. Apakah Bapak atau Ibu pernah menghadapi masalah dengan siswa yang kurang terampil dalam menggunakan simbol-simbol atau notasi matematis yang tepat dalam menjawab soal? Jika ya, bagaimana Bapak Ibu membantu mereka agar lebih mahir dalam menggunakan simbol-simbol tersebut dengan benar saat menyelesaikan soal matematika? Kan simbol-simbol matematika itu sebenarnya Ya bintang gitunya, kotak ya. Kayak elemen, terus himpunan, kumaha tanda kurung kurawal kayak gitu Ibu. Ya. Dibantu. Bantunya lebih mahir gimana Ibu menggunakan simbol-simbol dengan supaya lebih mahir mereka bantunya? Kayak misal himpunan, kan ada himpunan bagian simbolnya di kumaha Ibu, kayak kan kemampuan komunikasi matematis mah lebih ke arah kayak simbol kayak gitu Ibu. Terusnya tabel grafik yang menggambarkan gitu Bu. Maksudnya teh menggunakan simbol maksudnya misalnya apakah Bapak Ibu pernah menghadapi masalah dengan siswa yang kurang terampil dalam menggunakan simbol-simbol atau notasi matematis yang tepat dalam menjawab soal? Supaya siswa itu mengerti maksudnya. Misalnya Ibu pernah tuh menghadapi masalah, pernah menemukan siswa yang kayak dengar terus itu kumaha luas teh kumaha simbolna segitiga teh kumaha misalnya gitu Ibu. Misalnya teh itu simbol naon? Ya, misalnya kayak Ibu misalnya soal cerita yang diterjemahkan karena misal diketahui ditanyakan dia tapi dengar terus ya teh kumaha gitu. Kayak diketahui volume teh naon simbolna gitu. Iya Bu. Misalnya rumus misal kumaha ada rumus gitu Ibu. Siswana menjelas banyak kayak misalnya iya teh balok misal berukuran 20 cm ini tapi gak bisa nyimbolkeun teh dina bentuk balok teh gitu dari cerita misalnya teh bisa jadi gitu. Kasih alat peraga sebenarnya supaya mudah dimengerti ya. Kayak simbol-simbol matematikanya Ibu. Terus ingat kan ini simbol apa, ini simbol apa, harus diingat ya. Di sini apa saja tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa? Apakah menurut Bapak Ibu masalah ini terkait dengan keterbatasan waktu di kelas, kurangnya latihan komunikasi matematis, atau faktor lain seperti ketidakpahaman siswa terhadap pentingnya komunikasi matematis? Kaitan terakhir. Ketidakpahaman siswa terhadap pentingnya komunikasi matematis. Ibu kajian cell system berapa ini Bu penting tuh Bu cell system, kayak kita mengetahui cell system siswa penting tuh Bu? Penting ada kayak Ibu udah tahu nggak cell system setiap siswa gimana? Setiap siswa cell system ini rendah tinggi sedang gitu tuh udah tahu nggak Bu? Tahu dari
sehari-hari menerangkan juga udah tahu. Tapi semuanya tahu nggak semuanya, misal semuanya gitu kayak dia teh takut Sebagian gitu atuh. kan. Kalau misalnya ini teh bentuk angket nggak ibu pernah dulu kayak angket nyebarin angket gitu bu? Kan pernah. Tapi dah sadar itu Kan kayak CPS dan kemampuan siswa dari sehari-hari juga udah tahu, dari suka latihan kan, terus dia tanya jawab kan, ari anu tiasa mah ngajawab gitu, orang tengah respon, anu yang nggak tahu mah bingung. Kan ibu kan misal sistem rendah teh kan ada banyak faktornya yang harus diketahui. Jadi kayak kita teh kalau misal sistem rendah si siswa teh kan kita teh jadi sebagai guru teh kayak ada masukan, oh si siswa ini treatment teh harus di mana gitu biar ini teh gitu bu, biar lancar teh kan berkonsultasi sama guru BK nih ibu misalnya teh gitu kayak gitu. Kalau misalnya pernah teh ibu di sini tes kemampuan komunikasi matematis kan? Soalnya abis kemarin bu yang habit of mind bu, bu skornya aralit di dia bu pas kemarin yang nyebarin angket. Habit of mind. Apakah kalian bisa menyelesaikan soal ini? Apakah kalian akan menyerah? Ya, yang benar ibu. Kan diacan Ibu di angket lah ibu, kan dihitung skor angket lah ibu. can diacan harus sebut iya, kumaha gitu nya. Jadi udah nyerah duluan. Ibu kalau kemampuan pemecahan masalah so, ibu penting tuh bu. Jadi penting diteliti nggak sih? Ya penting. Kayak misal analisis kesalahan siswanya teh apa sih yang kurang paham nanti di mana gitu. Penting. Komunikasi matematis itu penting. Penting. Kayak kita mengomunikasikan misal di ibu di dia anak-anak kayak misalnya contoh soal fungsi ibu. Misalnya teh gambarkan dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius tariasan tuh bu sih. Misalnya kayak misal soal fungsi misalnya kayak gitu. Atau di ieu mah geometri. Biasa ya untuk macam-macam. Kan kebanyakan mah enggak gitu. Enggak. Jadi masa ibu selain di dia nya bu selain masalah nu 3 eta bu anu paling menonjol di dia bu dina kemampuan apa bu? Paling menonjol. Bidang studi naon? Kognitif atau afektifna misalnya teh dina kepercayaan diri gitu. Kognitifnya kayak kemampuan pemahaman matematis karena itu atau napi gitu. Afektif nama kayak self efficacy, kepercayaan diri, self efficacy. Kurang percaya diri. Nah, abi teh bingung kalau self efficacy mah kata ibu mas udah banyak self efficacy mah. Nah, self esteem teh ibu abi kenapa ngajuin self esteem? Karena belum ada kajian kaji self esteem terhadap kemampuan pemecahan masalah. Jadi abi teh nyendak 3 variabel ibu, nyendak teh kemampuan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi matematis sama si self esteem. Keterbaruannya teh cerita nama ibu gara-gara semua itu dikaji cuma masing-masing nih bu, masing-masing kayak komunikasi matematis sama self esteem itu sama self esteem. Terus self esteem itu jarang dikaji itu sama yang lain, kayak jarang aya nu ngajukan skripsi judul eta soalnya misalkan sok tilu judul tanya pilih gini kan kayak di ACC nu ieu gitu. Nah di abi mah kan minimal 2 variabelnya bu di abi mah. Nah keterbaruannya teh apa gitu bu? Paling keterbaruannya teh nah penelitian